Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairil Edgar. Di sini kita akan mengerjakan yang namanya ralat. Nah, di sini di video kali ini saya akan melanjutkan terkait dari video yang sebelumnya tentang persediaan, penyusutan, dan laporan keuangan yang dibandingkan dengan PSAK 1. Nah, di sini aku akan mulai dengan metode menghitung persediaan yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu ada metode FIFO perpetual dan juga average perpetual. Nah, sembari kita belajar apa sih perbedaan antara kedua metode itu, kita langsung saja mengerjakan. Yang pertama ada FIFO perpetual. Jangan di sini, salah. Sini aja. Yang pertama ada yang namanya FIFO perpetual atau first in first out. Nah, FIFO adalah first in first out. Apa itu first in first out? Nah, di sini saya akan jelaskan sembari mengerjakan. Di tanggal. Nah, sini ada pembelian. Kita copy aja. Taruh di sini. Taruh di sini. Nah, terus di bawahnya akan ada unit. Terus ada biaya per unit. Terus ada total. Kita lanjut ke sini. Di sini ada yang namanya beban pokok penjualan. Nah, sini ada yang namanya persediaan. Terus di bawahnya sama. Oke. Langsung saja mulai di tanggal 1 Januari 2024. Jadi mana? Di mana kita memiliki stok awal dengan total 10 unit dan harga per unitnya 15 juta. Nah, di sini kita tulis di persediaan kita ada 10 unit dengan biaya per unitnya itu adalah 15 juta. Nah, kita total ini dikalikan dengan unitnya. Jadi kita memiliki 150 juta ya. Kita giniin dulu biar gampang untuk membaca nominalnya. Nah, sini juga. Nah, dan di sini juga. Nah, lanjut. Nah, untuk tanggal 1 ini ada kita memiliki stok sebanyak 150 juta dengan total 10 unit. Lanjut. Kita kasih jarak biar gampang. Lanjut ke tanggal 5 Januari 2024 yang dimana kita membeli. Nah, berarti kita di pembelian kita membeli 20 unit persediaan. Nah, dengan harga per unitnya itu sebesar 16 juta.
kita lanjut. Jadi totalnya itu biaya per unit dikali dengan jumlah unitnya, sebesar 340 juta. Nah, di persediaannya gimana? Kan kita sudah beli barang, otomatis persediaan kita bertambah dong. Nah, kalau untuk metode FIFO, kita harus mencatat yang pertama kali masuk dulu. Jadi kita catat ulang di sini. Nah, baru kita catat yang baru kita beli. Nah, di sini baru kita jumlahin. Ini ditambah ini 30, terus ini ditambah ini 610. Nah, ini adalah barang yang ada di gudang kita pada tanggal 5 Januari setelah kita membeli persediaan. Nah, lanjut. Kita ke tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari ini kita melakukan penjualan. Nah, di sini berbeda. Kita tidak menggunakan harga yang ada di sini karena kita akan mencatat persediaannya. Jadi kita menggunakan harga perolehannya, harga biaya pokok atau HPP-nya. Ya, kita akan membeli. Situ tercatat penjualan sebanyak 15. Jadi kita sini dulu. Nah, sini. Nah, karena dia minta 15, karena ini metode FIFO, kita harus masukin atau kita harus keluarin yang pertama kali masuk dulu. Jadi kita catat gimana cara hilanginnya. Kita catat yang pertama kali masuk dulu. Dia kan beli 15. Terus stok pertama kita itu ada 10. Jadi kita ambil semua, masukkan ke sini. Nah, baru kan masih ada sisa 5. Jadi 5-nya kita ambil dari yang ada di sini, di yang kedua kali masuk. Baru kita tulis 5 dengan harga 16. Salah. Dengan harga 16 juta. Baru kita total. Nah, jadilah 80 juta. Nah, kita tahu yang pertama kali masuk udah habis. Terus yang kedua itu ada sisa. Karena kita udah ambil 5, berarti ada sisa 15. Jadi kita tulis sisanya seharga 16 total. Nah, berarti stok yang ada di gudang itu, sabar kita total dulu ini. Sini kita total dulu penjualannya sebanyak 15. Baru kita total dulu ini. Nah, 130. Nah, adapun barang yang tersisa di inventory kita atau di persediaan kita itu ada 15. Nah, kita lanjut. Ke tanggal 15. Nah, kita melakukan pembelian nih. Nah, kita beli lagi nih. Nah, di situ kita membeli 10 unit dengan harga 17 juta maksudnya. Masukkan ke sini. Nah, baru kita hitung berapa jumlahnya. Itu sebesar 170.000. Nah, seperti yang sebelumnya, kita harus mencatat yang pertama kali masuk dulu. Karena yang ini sudah habis, berarti kita yang sisanya ini. Jadi kita ambil yang ini, copy, masukkan ke sini. Nah, baru kita catat yang baru kita beli. Nah, itulah first in first out.
baru kita bisa bilang total yang ada di gudang itu ada 25 unit seharga 410 juta. Nah, lanjut ke tanggal 25. Nah, di tanggal 25 ini kita melakukan penjualan lagi sebanyak 20 barang. Jadi kita ke sini karena 20 kita kan harus jual 20. Jadi kita keluarin dulu yang paling pertama, yang paling atas ini. Nah, 15. Karena ini kurang dari 20, jadi kita habiskan saja. Nah, baru kan sudah ada 15 yang kita keluarkan, berarti kita butuh 5 lagi. 5 lagi kita ambil dari yang kedua. Nah, kita tulis di sini 5 seharga 17 juta. Nah, 17 juta berarti kita total. Jadi dikali dengan ini. Nah, sisa barang itu sisa 5. Karena ini udah habis, baru kita ambil 5 dari 10. Jadi tersisa 5. Seharga 17 juta. Nah, ini sisa barang yang ada. Salah. Nah, jangan lupa untuk dijumlahin ini. Nah, ini total penjualan kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini total penjualan kita. Kita lanjut. Kita bagi jarak dulu. Aduh. Ya, kita nggak bingung. Nah, lanjut di tanggal 30 Januari. Ya, terakhir. Nah, sini kita melakukan pembelian lagi, penjualan lagi sebanyak 5 unit. Jadi kita tulis di sini. Nah, kebetulan kita sisa barang kita di gudang 5 unit, jadi kita habiskan saja semuanya. Tinggal kita copy, masukkan aja sini. Nah, jadi bisa dibilang di stok di gudang itu habis. Nah, di sini habis juga, di sini juga habis. Nah, terus gimana perhitungannya? Di sini kita akan menghitung karena ini udah di akhir periode dan kita harus menghitung beban pokok penjualannya. Ini kita hitung beban pokok penjualannya itu berapa. Itu sama dengan ini ditambahkan ini tambahkan ini. Itu sebesar 640.000. Nah, untuk sisa persediaan itu habis. Lanjut kita akan menghitung yang namanya laba bruto atau laba kotornya. Caranya itu seperti ini.
laba bruto, yang dimana untuk menghitung laba bruto kita harus tahu yang namanya total penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan. Nah, di sini. Terus untuk gimana sih cara tahu total penjualannya? Kita ke sini saja. Kita tulis di sini penjualan. Nah, lanjut, kita di sini kita akan menggunakan ini. Kita harus tahu total keseluruhannya. Nah, ini sebesar 120 juta, kita tarik ke bawah. Nah, untuk kita tahu penjualannya berapa, kita akan menggunakan rumus yang namanya sum if. Nah, sum if range-nya itu di keterangan. Nah, range-nya itu di keterangan, koma, kriterianya adalah penjualan, koma, sum range-nya adalah yang ini. Nah, jangan lupa juga untuk kita kunci semuanya. FNF4, FNF4 dan FNF4. Kita tutup, baru kita salah guys, ralat guys. Kita ulang range-nya di sini. Kita FNF4, koma, kriterianya penjualan, kunci, baru kita pilih sum range-nya ada di sini, baru kita kunci, tutup. Salah guys. Nah, ini dia. Kita sudah dapat total penjualannya itu sebesar 100 juta 1 miliar 30 juta. Anjay. Nah, ini kita lanjut. Yang dimana kita harus hitung laba brutonya. Dimana laba bruto total penjualannya itu sebesar ini. Nah, dan beban pokok penjualannya itu sebesar ini. Nah, terus hitung laba brutonya itu berapa? Itu adalah ini dikurangi ini. Nah, dapatlah laba brutonya sebesar 390 juta. Oke. Sabar. Itu ya. Oke. Baik, kita lanjut ke metode yang satunya, yang namanya average perpetual. Seperti namanya, berarti dia menghitung rata-rata. Nah, tanggal, kita tanggal tetap sama kayak tadi. Ada pembelian,
ada beban pokok penjualan, terus ada yang namanya persediaan, sama seperti di atas. Lanjut, di sini ada unit, ada biaya per unit, dan ada total. Kita copy saja. Nah, langsunglah kita mulai di tanggal 1 Januari. Nah, 1 Januari kita melakukan pembelian stok awal kita mirip aja kayak tadi. Itu unitnya 10 dengan harga 15 juta. 15 juta. Sabar. Tarik ke bawah. RT-nya. Nah, ini juga tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Nah, ini total ini dikali ini. Nah, jadi stok awal kita tetap sama kayak di atas. Itu ada 10 unit dengan total 150 juta. Kita lanjut ke transaksi 5 Januari, di mana kita membeli barang atau persediaan. Nah, di sini kita lihat pembelian sebanyak 10 dengan harga per unitnya 16 juta. Jadi kita bisa tulis di sini 10 ya 16 juta. Benar, 20 ternyata salah. 20. Nah, terus kita total. Salah. Kita total ini dikalikan ini. Nah, gimana kita mencatatnya di persediaan? Kalau di metode average atau rata-rata, kita langsung saja tambahkan stok yang awal sama stok yang baru. Langsung baru total stok yang awal kita tambahkan sama total stok yang baru. Nah, untuk mengetahui harga per unitnya, makanya namanya average, kita akan menghitung rata-ratanya. Jadi, di sini ini dibagi dengan per unitnya. Dapatlah kita harga atau biaya per unitnya. Dengan harga total dibagi dengan unitnya berapa, kita dapat biaya per unitnya. Nah, kalau untuk average itu begitu cara hitungnya. Oke, kita lanjut. Untuk tanggal 10 Januari yang dimana kita melakukan penjualan. Nah, ini kita melakukan penjualan sebanyak itu ada 15 unit atau 15 unit dengan ada 15 unit dengan biaya per unitnya kita pakai harga yang ada di sini. Nah, baca. Nah, terus total ini dikali dengan ini. Nah, dapatlah 235. Nah, untuk sisa di sini
kita sisa kurangi ini sama ini saja. Kita 15, baru kita hitung dengan harga ini. Nah, kita hitunglah berapa totalnya kali 15. Nah, jadi ini pembelian, nah ini totalnya atau persediaan yang tersisa. Nah, di sini kita lanjut ke tanggal selanjutnya, yaitu di tanggal 15, di mana kita melakukan pembelian 15 Jan 2024, pembelian sebanyak 10 unit dan total harga 17 juta. 10 unit, total harga 17 juta. Nah, kita hitung berapa ininya. Nah, baru langsung kita masukkan ke gudang dengan cara kita langsung saja tambah ini. Nah, terus di sini kita tambahkan total yang sebelumnya dengan total yang kita beli. Nah, baru kita tahu berapa biaya per unitnya. Nah, kita lanjut di transaksi tanggal 25 Januari. 25 Januari 2024, mana kita melakukan penjualan sebanyak 20 unit. Nah, melakukan penjualan sebanyak 20 unit 20 unit seharga ini. Nah, baru kita total berapa. Nah, barulah kita lihat sisanya berapa. Tinggal ini dikurangi sama ini. Baru kita copy ini. Nah, kita copy dengan harga per unit yang sebelumnya, baru kita hitung berapa totalnya. Sabar, salah. Jadi salah. Mana ini dikali dengan ini. Nah, totalnya 81 juta. Nah, kita bisa gini. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di tanggal 30 Januari yang terakhir. Nah, di sini kita melakukan penjualan sebanyak 5 unit, jadi kita langsung saja copy sisanya. Nah, waduh. Oh, ternyata. Sabar. Kesalahan. Nah, sini kita beli 5 seharga ini. Seharga itu yang total ini dikali dengan unit yang dibeli. Nah, berarti stok kita sudah habis. Nah, terus kita lanjut menghitung berapa sih beban pokok penjualannya. Itu kita
tulis beban pokok penjualan sebanyak ini ditambah ini ditambah ini. Nah, itu ada 640. Nah, sabar. Baik, kita lanjut. Nah, di sini total beban pokok penjualannya itu ada 640 juta. Untuk sisa persediaan itu habis. Kita menghitung yang namanya laba brutonya. Nah, karena sama, berarti laba brutonya memang 390 juta. Nah, untuk kedua metode perhitungan persediaan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke penyusutan. Oke. Penyusutan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut di metode penyusutan, yang dimana di metode penyusutan ini kita akan belajar 3 metode untuk menyusutkan mesin atau kendaraan per periode-periode tertentu. Nah, di sini pertama, di sini dibagi 3 metode, yaitu metode garis lurus, metode unit of activity, dan metode yang terakhir adalah nilai buku, atau bisa dibilang yang terakhir adalah mohon maaf teman-teman, saya ralat tadi. Jadi 3 metode yang ada dalam metode penyusutan itu ada yang pertama straight line atau garis lurus, yang kedua ada unit of activity atau unit aktivitas, terus yang ketiga ada double declining atau menurun ganda. Ya, yang pertama kita akan membuat yang namanya metode yang pertama, yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus. Garis lurus, ya dimana kita harus ketahui yang namanya nominal atau harga perolehan mesin. Oh, di sini aku belum membaca soalnya. Di sini pada tanggal 2 Januari perusahaan membeli sebuah mesin packaging otomatis seharga 500 juta. Nah, di sini jadi kita tulis ini nominal seharga 500 juta. Nah, biar lebih mudah pakaikan rupiah. Nah, selanjutnya ada yang namanya nilai residu. Nah, di sini kita catat. Di sini mesin ini memiliki nilai residu sebesar 50 juta. Jadi nilai residu sebesar 50 juta. Sudah nilai residu, kita harus tahu berapa sih nilai yang dapat kita susutkan, yaitu dengan cara mengurangi nominal atau harga perolehan dengan nilai residunya. Jadi kita tulis ini nilai yang dapat disusutkan. Nah, itu sama dengan nilai perolehan atau harga perolehan dikurangi sama nilai residu sebesar 450 juta. Nah, selanjutnya ada yang namanya umur ekonomis.
Nah, sini diberitahu umur ekonomisnya selama 5 tahun. Jadi kita tulis ini 5 tahun. Nah, terus ada yang namanya rate. Nah, rate ini digunakan mengetahui berapa persen yang digunakan per tahunnya. Untuk mengetahui rate ini itu dengan cara kita 100% itu dibagi dengan itu rate sama dengan 100% dibagi dengan umur ekonomis yaitu 5. Itu sama dengan 20 harusnya. 20. Nah, jadi rate-nya itu adalah 20%. Sabar. 20%. Nah, lanjut. Kita langsung ke tabelnya saja. Langsung ke tabel. Mana yang pertama ada tahun. Terus ada nilai yang dapat disusutkan. Nilai yang dapat disusutkan. Terus ada rate. Itu rate. Terus ada beban penyusutan. Terus ada akumulasi penyusutan. Terus ada yang namanya nilai buku. Atau nilai buku akhir lah. Kita mulai dari tahun. Beli dari tahun 2024 Januari. Nah, nilai yang dapat disusutkan kita sudah dapat tadi yaitu 450 juta. Tinggal copy aja. Nah, tinggal gini. Nah, terus rate itu ada 20%. Nah, jadi di sini dia 20%. Nah, beban penyusutan itu adalah nilai yang dapat disusunkan dibagi dengan rate. Nah, kita dapat nominal 225. Nah, kita dapat berapa nih? Baik. Sangat susah dibaca ya. Nah, 2.250. Nah, kita kasih ini dulu. Nah, biar bisa dibaca. Ternyata salah guys. Bukan dibagi ya, tapi dikali. Mohon maaf. Nah, ini baru benar. Ya, mohon maaf. Ya, buat saja 90 juta. Mohon maaf, salah terlalu manusia. Mohon maaf. Nah, bukan dibagi ya, dikali. Nah. Terus, akumulasi penyusutannya tetap sama. Karena kita belum ke tahun berikutnya. Kita ini aja. Nah, lanjut ke tahun 2025. Nah, di sini nilai yang dapat disusutkan tetap sama. Ini sampai 5 tahun ke bawah tetap sama ya. Kalau di metode garis lurus. 2026, 2027, terakhir. Nah, 2028. Kita bisa langsung aja tulis tahunnya. Nah, untuk rate-nya juga tetap sama, tetap akan 20% terus. Tinggal tarik saja bawah. Nah. Oke. Baru kita akan hitung
Misalnya di 90 juta. Nah, dia kena yang namanya rumus. Oke, kita akan lanjut. Jadi, beban penyusutan. Jadi, bentar guys. Nah, untuk beban penyusutan itu akan tetap sama mulai dari tahun pertama hingga tahun terakhir. Jadi kita tinggal track saja. Yang akan berbeda itu di akumulasi penyusutannya. Nah, karena kan ini akumulasi penyusutannya berapa, itu ini ditambahkan dengan beban penyusutan yang ini, yang di tahun berikutnya. Jadi kita bisa bilang ini tambah dengan ini. Nah, gitu seterusnya sampai bawah. Nah, terus cara kita menghitung nilai buku akhirnya itu berapa, itu kita harus tahu. Kita dengan cara nominalnya ini dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, jadi kayak ini dikurangi dengan ini. Nah, ini buku nilai buku akhirnya. Coba kita tarik. Aduh, ternyata nggak bisa. Nah, terus kita akan lanjut. Ini yang mana ini? Coba kunci. Dikurangi dengan ini. Ini. Nah, bisa 500 dikurangi ini ya, bisa. Nah, kita tinggal breakdown aja. Nah, lihat. Di tahun terakhir, nilai buku akhirnya itu pasti sama dengan nilai residunya. Karena kan nilai residu adalah nilai sisa dari penggunaan mesin tersebut. Nah, jadi nilai residunya itu ada. Jadi ini udah benar. Nah, udah benar. Nah, selanjutnya kita ke yang namanya metode yang kedua, yaitu unit aktivitas. Nah, ini kita tetap copy aja. Baik, selanjutnya kita akan maju ke unit of aktivitas. Nah, di unit of aktivitas ini kita akan tetap menggunakan yang namanya nominal, nilai yang dapat disusutkan. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan yang namanya umur ekonomis, tapi kita ganti dengan total aktivitas per tahun. Total aktivitas selama 5 tahun itu yang sudah kita dapatkan aktivitas. Yang sudah kita dapatkan di sini. Itu totalnya selama 100.000 jam. Kita tulis saja 100. Sini 100.000 jam. Ini tulis jam. Nah, rate-nya juga akan berubah. Rate-nya berapa? Rate-nya itu sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan total aktivitasnya. Nah, itu senilai 450.000%. Nah, ini kita jam. Nah, terus kita lanjut ke
tabelnya mirip-mirip, kita tinggal copy aja yang sama yang di atas. Nah, di sini yang berubah adalah di sini unit nilai yang dapat disebutkannya kita hapus. Terus ini kita ganti dengan unit aktivitas. Ini mana ini sudah kita dapatkan di sini, tinggal kita copy aja. Masukkan ke sini. Nah, terus rate-nya juga berubah. Yang mana rate-nya? Rate-nya itu yang kita dapatkan di sini. Nah, ini adalah rate-nya. Sebentar. Ada kesalahan, guys. Ini tinggal kita cek, kita copy, control, kita pilih yang namanya. Nah, tinggal kita drag ke bawah. Nah, ini caranya. Sama kan hasilnya. Nah, kita rapiin lagi. Nah, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu double declining atau penurunan ganda. Double declining. Nah, baik, selanjutnya kita akan lanjut ke double declining atau metode penurunan berganda atau menurun berganda. Ya, oke, menurun berganda. Ya Allah, menurun berganda. Nah, sini kita copy yang ini, yang di sini aja. Kita copy. Nah, di sini dia sama aja kayak dia mirip dengan metode yang pertama, yaitu metode garis lurus, tapi di menurun berganda ini kita tidak akan menggunakan nilai yang dapat disusutkan. Nah, kita tidak akan menggunakan itu, terus di rate-nya, tapi kita tetap akan menggunakan nominal dan nilai residu ya. Terus di rate-nya itu kita kalikan dengan 2. Nah, sabar. Nah, sih. Saya salah. Saya salah, guys. Salah. Intinya cara gampangnya untuk tahu nilai residunya di menurun berganda itu kita hanya tinggal kali 2 aja ya. Tinggal dikali 2. Sabar. Kali 2 jadi dia jadi 40%. Nah, atau kita tinggal lihat aja berapa rate-nya yang ada di nilai atau rate-nya yang ada di metode garis lurus. Baru tinggal kita kali 2 aja, baru kita masukkan di rate di metode menurun berganda. Nah, ini tinggal kita salin sini. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan nilai yang dapat disusutkan, tapi kita ganti dengan yang namanya nilai buku awal.
Nah, di nilai buku awal ini salah. Ini kita hapus aja karena kita udah nggak guna. Nah, di nilai buku awal itu adalah grade-nya juga kita ganti. Grade-nya juga kita ganti 1%, 40%. Nah, kita ke bawah aja. Nah, terus nilai buku awal itu adalah nominal atau perolehan awalnya. Misalkan kita beli sebentar, kita lanjut. Ralat tadi nilai buku awal itu adalah nilai nominal setelah dikurangi nilai residu. Jadi di sini tetap 450 juta. Nah, terus di tahun berikutnya itu adalah di tahun berikutnya itu ada nilai buku awal dari, sabar guys, ini sedikit ralat guys, ini benar, kalau di sini yang salah, maaf guys, akumulasi pengusutannya itu harus sama kayak yang ada di sini. Nah 140 jadi 140 dan nilai buku akhirnya itu sama dengan nominal awal dikurangi dengan pengusutan. Nah, di nominal ini kita kunci aja F4. Nah, per ini kita di tahun berikutnya itu adalah nilai buku awal dari nilai buku akhir di tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2025 jadi nilai buku awalnya adalah nilai buku akhir di tahun 2024. Itu juga seterusnya. Sampai bawah. Maaf. Sini terjadi kesalahan. Nah, oke, kita akan melakukan yang namanya penyesuaian untuk tahun yang terakhir. Jadi rate-nya udah nggak ada. Sabar. Kita delete saja. Nah, di akhir ini kita akan melakukan beberapa penyesuaian. Nah, untuk penyesuaiannya di yang terakhir itu karena di tahun selama 5 tahun ini nilai buku akhirnya tuh pasti berbeda. Jadi untuk kita paskan sama nilai residu yang sebenarnya itu di beberapa pengusutan kita tinggal nilai buku awal ini kita kurangi dengan nilai residu. Nah, kita akan dapat 1929. Kalau yang seperti tadi itu masih panjang, padahal umur ekonomi cuma 5 tahun. Jadi kita berhenti di
tahun kelima, walaupun dia masih memiliki penyusutan. Jadi tinggal kita drag aja yang ini ke bawah dan ini juga ke bawah. Nah, udah pas. Baik, tinggal perbaiki. Salah pencet. Nah, di sini kita rapi-rapikan aja. Nah, itu dia. Itu dia tadi bagaimana cara menghitung penyusutan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode garis lurus, terus yang kedua ada unit aktivitas, dan yang ketiga ada menurun berganda atau double declining. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu PSAK 1, penyajian laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait PSAK dan apa saja yang saya akan sebutkan. Nah, di slide ini apa sih itu PSAK? Nah, kita bisa lihat di sini. PSAK itu adalah sebuah PSAK itu atau kepanjangannya penyataan standar akuntansi keuangan, yaitu sebuah standar yang menetapkan dasar dari penyajian sebuah laporan keuangan yang bertujuan umum atau general purpose financial statement. Nah, adapun tujuan dari penetapan standar PSAK ini itu adalah supaya laporan keuangan itu dapat diperbandingkan atau bisa di comparability. Nah, seperti yang pertama, kita bisa bandingkan dengan apa? Dengan periode sebelumnya dalam perusahaan atau intra perusahaan atau dengan entitas lain atau antar perusahaan. Nah, selanjutnya ada 5 komponen wajib yang ditetapkan oleh PSAK, yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Jadi ketika sebuah perusahaan itu membuat sebuah laporan keuangan, itu sudah wajib ada 5 komponen ini. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, adapun karakteristik umum dari PSAK atau penyataan standar akuntansi itu, yang pertama penyajiannya secara wajar. Jadi perusahaan itu harus jujur sesuai efek transaksi yang berlaku. Kemudian ada kepatuhan terhadap SAK atau standar akuntansi keuangan, yang mana harus ada pernyataan eksplisit bahwa mereka patuh terhadap SAK. Yang ketiga ada kelangsungan usaha atau going concern, yang mana kita berasumsi bahwa perusahaan itu akan lanjut terus. Yang keempat ada dasar akrual, di mana pencatatan atau dicatat saat transaksi itu terjadi saat itu juga, kecuali arus kasnya. Terus yang kelima ada materialitas, yang dimana pos yang material yang disajikan secara terpisah. Dan yang terakhir ada frekuensi, itu minimal secara tahun. Next. Nah, di sini saya akan membandingkan sebuah laporan keuangan dari PT Sumber Avaria Trijaya atau yang lebih kita kenal itu sebagai Alfamart. Di sini yang pertama ada di komponen aset, yang dimana PSAK itu PSAK itu sangat menekankan bahwa harus memisahkan aset lancar dan aset tidak lancar yang berdasarkan likuiditas. Nah, di sini
Implementasi daripada AMRT ini atau perusahaan Alfamart ini, mereka memisahkan aset. Kita bisa lihat yang di sini aset. Di sini ada aset lancar dan di sini ada aset tidak lancar. Nah, dari bukti laporan ini, di bagian aset lancar kita bisa memasukkan kas dan persediaan atau kas dan setara kas. Selanjutnya, relevansi apa sih dari penetapan standar ini? Nah, dari kita lihat laporan keuangan daripada perusahaan ini sangat relevan ya terhadap PSAK. Jadi sesuai dengan kriteria PSAK itu sendiri tentang klasifikasi aset berdasarkan likuiditasnya. Jadi di sini dia pisahkan aset lancar dan aset tidak lancar. Selanjutnya ada yang namanya liabilitas. Nah, di sini entitas atau perusahaan itu wajib memisahkan liabilitas berdasarkan jatuh tempo ini kesesuaian PSAK, yang dimana jangka pendek itu harus dilunasi di bawah 12 bulan dan jangka panjang itu harus akan jatuh tempo itu di atas 12 bulan, jadi utangnya itu lebih dari setahun. Nah, kita bisa lihat dari implementasi Alfamart ini atau AMRT ini, liabilitas jangka pendek di sini dibagi. Di sini ada liabilitas jangka pendek yang isinya adalah utang usaha dan utang pajak. Terus yang di bawah ada liabilitas jangka panjang, yang dimana kita bisa lihat di sini ada pinjaman bank dan liabilitas imbalan kerja karyawan, yaitu ini liabilitas imbalan kerja karyawan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di bagian liabilitas juga perusahaan Alfamart ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di PSAK. Nah, selanjutnya ada ekuitas atau modal. Nah, adapun standar dari PSAK itu sendiri wajib mengungkapkan setiap kelas modal, saldo laba, dan kepentingan non pengendali. Di sini kita bisa lihat ada modal bukti penerapan yang ada di Alfamart. Di sini kita bisa lihat ada modal saham. Ini nilai modal saham yang dimana menyajikan nilai saham yang disetor secara penuh oleh pemilik. Terus yang kedua ada saldo laba. Kita bisa lihat saldo laba itu di sini, saldo laba atau return earnings yang menyajikan akumulasi laba tahun lalu yang tidak dibagikan dalam investasi, dan juga kepentingan non pengendali, yaitu sebuah hak minoritas, sebuah hak yang minoritas karena ini adalah sebuah laporan yang konsolidasi. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi di bagian ekuitas ini juga perusahaan Alfamart ini sangat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh PSAK. Lanjut di kinerja keuangan atau laba rugi. Di sini adapun standar PSAK itu perusahaan atau sebuah entitas itu harus menyajikan sebuah analisis beban menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat ataupun sebuah fungsi. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, adapun harus menyajikan alokasi laba rugi harus menyajikan alokasi laba rugi untuk periode yang berjalan. Nah, implementasi di Alfamart kita tahu di perusahaan ini tuh menggunakan format yang sangat bertahap. Ini sebenarnya masih ada laporannya, cuman tidak muat untuk dimasukkan, jadi aku menyajikan sedikit. Nah, di sini kita memisahkan. Terus selanjutnya kita memisahkan laba bruto. Jadi di sini ada laba bruto, yang dimana laba bruto didapatkan dari pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan untuk menunjukkan seberapa efisiensi dagang murni yang ada di perusahaan ini. Nah, jadi untuk laporan keuangan ini, untuk di bagian kinerja keuangan atau laporan laba ruginya, itu juga sangat sesuai dengan standar yang ada di PSAK. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada di perubahan ekuitas. Nah, di sini kita lihat adapun sebuah fungsi dari yang ditetapkan oleh PSAK, yaitu laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menunjukkan sebuah rekonsiliasi atau sebab akibat dari
perubahan modal yang terjadi di sebuah perusahaan dari awal hingga akhir periode. Di sini kita bisa lihat analisis mutasi modal Alfamart. Kita bisa lihat dari posisi kita bisa lihat saja langsung dari saldo tanggal 31 Desember 2024, yang dimana ini sebenarnya laporan keuangan ini adalah laporan keuangan tahun 2025. Jadi di sini laporannya mulai dari 31 Desember sampailah terakhir itu 30 September. Jadi kita bisa lihat ada posisi awal per 31 Desember tahun 2024, terus ada penambahan laba periode berjalan, laba untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September. Nah, ini adalah laba periode yang berjalan selama 9 bulan. Terus ada dividen tunai. Jika adapun dividen kas, dividen dalam bentuk tunai. Yang bisa mengurangi dari saldo awal itu sendiri. Nah, dan akhirnya pada saldo akhir itu dimana akan dilihat total saldo akhir dari posisi modal per 30 September. Nah, jadi untuk bagian laporan perubahan ekuitas ini juga sudah sesuai dengan standar PSAK. Next. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas, yang dimana standar PSAK itu laporan arus kas itu wajib untuk melaporkan sebuah arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan. Nah, itu ya, menurut aktivitas seperti aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, kita bisa lihat implementasi daripada perusahaan Alfamart ini, dia melakukan apa yang ada di standar PSAK, yaitu dia mengklasifikasikan menurut aktivitas. Jadi di sini kita bisa lihat arus kas dari aktivitas operasi, yang dimana kas netonya di sini. Terus kita bisa lihat arus kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Ya, dimana di aktivitas pendanaan itu kas untuk pembayaran utang bank atau dividen. Jadi kita bisa lihat di sini utang bank dan dividen. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah kepatuhan standar atau CALK. Nah, di sini seperti kita ketahui bersama, syarat mutlak dari PSAK itu perusahaan atau entitas itu harus membuat pernyataan eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan mereka terhadap SAK. Nah, di sini kita bisa lihat perusahaan Alfamart ini di bukti catatan nomor 2 yang tertuliskan laporan keuangan konsolidasian ini, perusahaan dan entitas anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia. Nah, jadi laporan ini juga mereka sudah melakukan pernyataan secara perusahaan ini juga sudah melakukan pernyataan secara eksplisit bahwa mereka telah mematuhi standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Nah, itu dengan bukti mereka menampilkan di laporan keuangan mereka. Nah, yang terakhir, laporan ini juga itu menggunakan dasar yang akrual, yang mana dicatat saat transaksi itu pun terjadi, yang dimana itu adalah salah satu dari karakteristik yang ada dalam standar PSAK. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.